Waruknul khamis, waruknu al khamis, dan rukun yang kelima min arkanil iman, dari rukun iman, antuk mina, itu adalah engkau beriman bil yaumil akhiri, dengan hari akhir. Wahwa, adapun yang dimaksud dengan yaumil akhir itu adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wasummiya bil yaumil akhir, dan dinamakan dengan yaumil akhir li'annahu, karena hari kiamat tersebut la yauma ba'dahu, tidak ada hari setelahnya. Ay la yauma, tidak ada hari min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Fala laila ba'dahu, maka tidak ada malam setelahnya. Wala nahara, dan tidak ada siang setelahnya. Wala tatlu'us syamsu, dan tidak terbit matahari ba'dahu, setelah hari tersebut. Jadi hari, ya, rukun iman yang kelima itu adalah kita harus beriman terhadap hari akhir. Lah, yang dimaksud hari akhir itu apa? Yang dimaksud hari akhir itu adalah hari kiamat. Kenapa kok hari kiamat disebut hari akhir? Karena pada hari tersebut itu adalah hari yang mana tidak ada hari setelahnya. Sudah tidak ada hari seperti halnya hari-hari dunia setelahnya. Nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada matahari terbit setelahnya. Sekalipun ya ada hari-hari di mana ya, semisal hari mahsyar, hari nanti kita itu dikumpulkan, hari-hari para makhluk itu nanti dihisab, hari-hari nanti itu para makhluk itu ditanya, itu ada hari-hari setelahnya. Tapi yang dimaksud hari akhir yaitu hari akhir daripada dunia. Jadi seperti itu. Disebutkan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut, yaitu hari kiamat. Qala al-Imam Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, muhaddidan, memberi batas, muddata hadzal yaum, yaitu masa hari kiamat tersebut, kama fi kasyifatis saja, seperti halnya di dalam kitab Kasyifatus Saja. Beliau menyebutkan awaluhu, adapun awal dari yaumul akhir atau yaumul qiyamah, min waqtil hasyri, itu dari waktu berkumpul itu mahsyar, ilama layatanaha, sampai waktu yang tidak terbatas, au ila ayadkhula, atau hingga ayadkhula, masuk, ahlul jannah, yaitu ahli jannah, al jannata, ke surga, wa ahlun nar, dan ahlun nar, an-naro, ke neraka, ke dalam neraka. Wa miqdaruhu, adapun kadarnya atau temponya, bin nisbah ilal kuffar, dengan dinisbatkan dengan kepada orang kufar, khamsuna alfasanah, itu adalah 50.000 tahun. Li syiddati ahwalihi, karena beratnya atau pedihnya ujian-ujian atau cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan yang ada pada hari tersebut. Wahwa, adapun hari kiamat, akhafu, itu lebih cepat, min sholatin maktubatin, dari sholat maktubah atau dari sholat fardu, fid dunya, di dunia, bin nisbah ilal mu'min, dinisbatkan kepada mukmin as-sholih, yang sholih. Wa yatawassat, dan menengah atau tingkat kesulitannya itu menengah, ala uswatil mukminin, terhadap orang-orang mukmin yang bermaksiat. Waqila, dan dikatakan yaumul qiyamah, hari kiamat, fihi, di dalamnya itu khamsuna mautinan, ada 50 pos. Kullu mautinin, setiap pos itu alfusanah, jaraknya atau masanya 1000 tahun. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah ta'ala, ayu khaffifahu, semoga Allah meringankan meringankan hari kiamat tersebut, alaina, kepada kita, bimannihi, dengan anugerahnya Allah, wa fadlihi, dan juga anugerahnya Allah. Hakahu, hal tersebut itu diceritakan As-Suhaimi, oleh As-Suhaimi, Imam As-Suhaimi, wal Fashni, dan Imam Al-Fashni, intaha. Imam Zamakhsyari menyebutkan, seperti halnya di dalam kitab Kasyifatus Saja disebutkan bahwasanya beliau mengatakan waktu yaumul akhir itu dimulai sejak dikumpulkannya para manusia itu di padang mahsyar. Jadi sejak dibangkitkan kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar, itulah awal dari yaumul qiyamah.
Dan akhirnya itu tidak terbatas. Dalam artian tidak ada akhir tertentu, atau akhirnya adalah hingga para manusia tersebut itu masuk surga ataupun masuk neraka. Yang jatahnya masuk surga, yang masuk surga, yang jatahnya masuk neraka, yang masuk neraka. Jadi sampai mereka itu sudah memasuki tempatnya masing-masing. Itu adalah yang disebutkan yaumul qiyamah. Adapun jaraknya atau temponya antara waktu tersebut, yaitu dari sejak yaumul mahsyar hingga masuknya manusia tersebut ke surga atau neraka, itu jaraknya adalah 50.000 tahun bin nisbah, atau jika dilihat dari segi orang kafir atau dari orang-orang yang tidak Islam. Tapi kalau bin nisbah lil mukmin, kalau bagi orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang Islam dan beramal baik, maka itu tidak lebih panjang atau tidak lebih lama dari sholat maktubah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi waktunya itu sebentar saja kalau bin nisbah orang mukmin as-salih. Tapi kalau bagi orang yang mukmin tapi masih banyak maksiatnya, maka itu waktunya itu mutawassit. Dalam artian yang enggak terlalu lama, enggak selama orang kafir 50.000 tahun, tapi yang enggak secepat orang mukmin yang mana tidak lebih lama dari sholat maktubah. Nah, kok bisa? Jadi kok bisa padahal mereka itu melalui tempat-tempat yang sama, padahal mereka itu melalui jalur yang sama, tapi kok bisa waktunya itu berbeda? Ya, di sini kalau secara penalaran, contohnya aja itu kalau bin nisbah orang pondokan ya, karena saya itu orang pondokan, ya contohnya aja kayak liburan dengan hari-hari biasa. Liburan, andaikan ada liburan pondok itu 1 bulan, itu pasti para santri itu gak kerasa, pasti ngiranya gak kerasa ya, tiba-tiba sudah 1 bulan, rasanya masih kayak baru kemarin keluar dari pondok, kayak baru kemarin pulangan, tapi tiba-tiba sudah mau balik pondok, gak kerasa. Kenapa? Karena ya isinya senang-senang terus, karena isinya kita itu bahagia terus selama 1 bulan tersebut. Beda halnya kalau 1 bulannya di pondok, kayak semisal 1 bulan sebelum pulangan, sudah 1 bulan sebelum pulangan. Itu kita yang nunggu sampai 1 bulan, sampai pulangan itu sendiri, hari hanya itu pasti ngerasanya lama banget. Aduh, kayaknya udah lama banget, ternyata masih dapat 3 hari. Kayaknya sudah lama banget, ternyata masih dapat seminggu, masih kurang 3 minggu lagi pulangan. Kapan ya pulangan? Rasanya itu lama banget. Kenapa? Karena kita itu nggak bahagia, karena kita itu nggak menikmati waktu tersebut. Ya sama kayak orang kafir ini. Orang kafir itu bin nisbah bagi mereka, hari kiamat itu lamanya 50.000 tahun. Kenapa? Karena isinya itu dari awal sampai akhir ya siksaan-siksaan terus. Makanya nanti mereka itu ngerasa, kok lama sekali, nggak selesai-selesai ini azabnya. Kok lama sekali ini hari kiamatnya, kapan selesai ini? Bin nisbah dengan mereka itu lamanya kayak 50.000 tahun. Ternyata masih dapat 1 tahun, masih kurang 4.999 tahun lagi. Kapan ini selesai? Kenapa? Karena mereka itu nggak enak isinya. Tapi bin nisbah orang yang soleh, orang yang mukmin itu cepat. Kenapa? Karena mereka itu bahagia, diberi nikmat oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Jadi mereka itu mulai tiba-tiba nggak kerasa ya, tiba-tiba udah selesai, tiba-tiba udah mau masuk surga. Jadi seperti itu. Jadi sekalipun waktunya sama, kenapa kok seakan-akan itu bin nisbah ke orang kafir itu 50.000 tahun, sedangkan kalau orang mukmin soleh itu lebih cepat daripada sholat maktubah? Yaitu karena bagi orang kafir itu isinya ya siksaan terus, nggak selesai-selesai. Kapan ini selesai? Mereka itu menunggu-nunggu kapan akhir dari penyiksaan ini. Jadi mereka nggak selesai-selesai berada di siksaan itu, makanya mereka itu mengira waktunya itu lama, padahal sebenarnya sama saja. Sedangkan orang kafir, sedangkan orang mukmin itu merasakan kenikmatan, makanya mereka itu nggak kerasa lama. Ternyata sebentar ya enak. Lah jadi seperti itu.
Terus di sini disebutkan juga bahwasanya ada yang mengatakan hari kiamat itu memiliki 50 pos. Jadi nanti di hari kiamat kita itu sebelum masuk surga itu ada 50 pos. Nah, setiap posnya itu berjarak 1000 tahun. Nah, jadi setiap satu pos itu 1000 tahun sampai 50 pos sehingga 50.000 tahun. Lah, ya sama kayak gitu. Jadi kayak ujian, sama misal ujian, orang yang nggak tahu, yang nggak belajar, yang nggak pinter, nggak tahu jawabannya, pasti mengira, waduh sulit banget ini soal pertama, kapan selesainya ini ujian, ini apa jawabannya. Jadi mereka itu merasa ujian itu lama. Mereka merasa kesulitan dalam ujian. Mereka merasa, ini kok nggak selesai-selesai ya ujiannya ini. Ini apa ya ini? Mereka merasa sumpek ketika masa-masa tersebut. Tapi kalau orang yang pinter, orang yang belajar, orang yang tahu jawabannya, enak aja. 50 soal itu ya cuma 5 menit mereka selesai. Ternyata gampang banget ya ujiannya. Ternyata gampang. Ujiannya cuma kayak gini. Soal-soalannya itu mudah-mudah. Gampang banget. Mereka itu tuh ngerasa cepat. Kenapa? Karena mereka tahu jawabannya. Mereka mampu untuk melewati ujian tersebut. Sama hari kiamat besok kayak gitu. Kalau kita itu bisa dengan amalan kita, amal soleh, semoga aja kita itu bisa melewati hal-hal tersebut, maka kita akan ngerasa cepat. Kenapa? Karena kita tahu jawabannya, kita dapat dengan mudah melewati rintangan-rintangan tersebut. Kita dapat cepat untuk mengisi rintangan-rintangan tersebut, untuk melewati rintangan-rintangan tersebut. Tapi kalau yang nggak tahu, rintangan satu ini nggak selesai-selesai, nggak dilanjutkan rintangan kedua kecuali melewati rintangan satu, akhirnya ya lama sekalipun jaraknya itu sama. Sebenarnya sama, antara mukmin dan kafir itu jaraknya sama. Cuma yang mukmin ini dapat melewati dengan cepat karena mereka mempunyai amal soleh untuk melewati rintangan tersebut. Sedangkan orang kafir itu lama ini. Soal satu itu udah nggak bisa jawab, nggak diteruskan ke soal kedua kecuali sampai bisa melewati soal pertama. Sampai kayak gitu. Akhirnya ya nyampe pos ke-50 itu ya sudah dalam keadaan babak belur, sudah dalam keadaan capek, sudah lama. Sedangkan orang yang mukmin itu sekalipun jaraknya sama, mereka itu mulus. 1, 2, 3, 4 sampai 50 jadinya cepat. Jadi seperti itu, kurang lebih penalarannya itu seperti itu. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hadhil ayah, yaitu ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia itu berdiri menghadap kepada Tuhannya, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, kaifa bikum, bagaimana kalian, bagaimana keadaan kalian, bagaimana perasaan kalian, idza jama'akumullahu, ketika Allah mengumpulkan kalian, kama yujma'un nablu, sebagaimana dikumpulkannya anak panah, fil kinanah, di dalam tempatnya anak panah itu, di dalam wadahnya itu, khamsina alfasanah, selama 50 tahun, la yanzuru ilaikum, tidak dan Allah tidak pernah melihat sama sekali, atau tidak pernah melihat kepada kalian sama sekali. Akhrajahu Tabarani wal Hakim. Jadi Rasulullah itu mengumpamakan orang yang nanti di hari kiamat itu adalah seperti halnya anak panah yang dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian didiamkan selama 50 tahun, tidak dilihat sama sekali. Jadi ya gimana rasanya kalau seperti kita itu dikumpulkan jadi satu dalam wadah seperti halnya anak panah, kemudian dibiarkan di situ sampai 50 tahun nggak diutak-utak sama sekali. Gimana rasanya? Ya sumpek. Pasti pertama sumpek, bosen, terus merasa tertekan. Ya kayak gitu nanti ketika hari kiamat itu kita itu desak-desaan dengan seluruh umat manusia dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang, dikumpulkan dalam satu tempat dan selama 50 tahun itu. Tergantung amal baik kita. Kalau amal baik kita banyak, kalau amal baik kita itu mampu untuk menolong kita, maka 50 tahun tersebut akan terasa cepat. Tapi kalau amal baik kita itu tidak banyak, maka bisa lebih lama, atau bahkan kalau orang kafir itu bisa sampai 50.000 tahun lamanya melalui itu semua. Allah wa ma'nal iman dan makna iman bil yaumil akhir, dengan hari akhir, huwa adalah at-tasdiqu, membenarkan, biwujudihi, dengan adanya hari akhir, wa mashtumila alaihi, dan apa yang terkandung di, atau apa yang
ada di dalam hari-hari akhir, min azabil qabri, dari azab kubur, wa naimihi, dan nikmat kubur, wal ba'tsi, dan hari kebangkitan, wan nusyuri, dan hari kebangkitan juga, wal hasyri, dan juga hari perkumpulan atau mahsyar, wal mauqif, dan juga tempat berkumpul, wa ahwalih, dan rintangan-rintangan yang ada pada hari tersebut, watatoyuris suhuf, dan terbangnya suhuf-suhuf atau didatangkannya suhuf-suhuf, wal hisabi, dan hari hisab atau perhitungan, wal haudi, dan telaga yaitu telaga Kautsar, was sirati, dan siratal mustaqim, wal mizani, dan timbangan, wal jazai, dan balasan, bithawabi, dengan pahala, awil iqabi, atau dengan siksaan, wasyafa'atil uzma, dan syafaat uzma, li nabiyina, bagi nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nahwiha, dan lain sebagainya. Jadi makna iman kepada hari akhir yaitu kita membenarkan akan adanya hari tersebut dan hal-hal yang terjadi pada hari tersebut, yang mulai dari azab kubur, nikmat kubur, hisab, mizan, siratal mustaqim, terus padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, hisab, ditanyai seperti ini, dan nanti akan diberi balasan baik itu berupa pahala atau dengan siksaan. Kita meyakini hal itu semua. Itu adalah bentuk keimanan kita dengan hari akhir.